Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Rumpun Bahasa kelas 8 bersama Ustazah Erna. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka meskipun kita masih dalam keadaan daring, yang insya Allah Ustazah juga berdoa dari sini semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya, Ustadz, Ustazah, dan anak-anakku semuanya menjadi pengikutnya yang setia. Amin, amin. Baik anak-anakku, di pertemuan kedua kali ini Ustazah ingin menyampaikan beberapa materi tentang teks berita. Insya Allah kemarin sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Namun Ustazah akan memberikan beberapa evaluasi terkait pembelajaran di pertemuan kita yang pertama. Nah, pada pertemuan pertama Ustazah sudah memberikan LK sebagai bentuk evaluasi terhadap materi yang Ustazah sudah sampaikan. Misalnya terkait unsur-unsur dari teks berita. Ada adik Simba yang Ustazah sampaikan, yang Ustazah singkat supaya kalian mudah untuk menghafalnya. Adik Simba. Jadi ada apa, ada di mana, ada kapan, ada siapa, ada mengapa, dan ada bagaimana. Nah, namun anak-anakku semuanya, di pertemuan sebelumnya anak-anakku masih kurang benar untuk menuliskan adik Simba, unsur-unsur teks berita dari berita yang sudah Ustazah contohkan. Katakanlah Ustazah memberikan contoh dari teks berita di mana di situ tentang kebakaran. Nah, poin-poin apa saja yang ada di adik Simba, katakanlah apa. Nah, berarti kalian harus mentautkan atau mengkaitkan antara unsur dengan berita yang disampaikan. Misalkan apa? Apa yang menyebabkan kebakaran itu terjadi? Nah, sehingga dari unsur-unsur itu ada apa, ada di mana tadi, dan seterusnya. Tadi anak-anakku bisa mengkaitkan antara unsur dengan teks berita. Nah, mungkin itu evaluasinya anak-anakku kemarin yang masih banyak yang kurang tepat di pembelajaran di pertemuan pertama. Nah, anak-anakku, di pertemuan kedua kali ini pada rumpun bahasa, Ustazah akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, untuk tujuan pembelajaran sebelumnya Ustazah sampaikan dulu. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari struktur teks berita. Jadi kita akan berbicara tentang bagian-bagian dari teks berita. Selanjutnya ada yang namanya menelaah kebahasaan teks berita. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur dari bahasa yang dituangkan yang biasanya ada dalam teks berita. Misalkan nanti ada kalimat, ada kata penghubung atau konjungsi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama, untuk struktur teks berita ada 4 bagian. Ya, jadi di dalam struktur teks berita itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah ada kepala berita. Yang kedua ada teras berita. Yang ketiga ada tubuh berita. Dan yang keempat ada kaki berita. Nah, dari 4 bagian itu ada kepala, ada teras, ada tubuh, dan ada kaki. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepala, tubuh, teras, dan kaki itu? Nah, setelah ini akan kita pelajari lebih lanjut.
Yang pertama adalah kepala berita. Nah, kepala berita ini adalah berisi judul dari berita yang dibacakan atau dibawakan. Nah, jadi namanya kepala berita itu adalah berisi judul, dan judul ini biasanya ditandai dengan penulisan huruf kapital atau di bold yang ada pada atas sendiri. Jadi berada di awal sebelum paragraf itu dituliskan atau disampaikan. Nah, yang kedua ada tuh teras berita. Nah, yang kedua ini teras berita adalah kalimat atau paragraf awal yang tujuannya adalah untuk menarik pembaca tentang teks berita tersebut. Jadi biasanya teras berita ini berada di awal paragraf. Nah, yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita ini adalah unsur terpenting dari teks berita, di mana tubuh berita ini berisi isi berita tersebut. Jadi apa saja yang disampaikan oleh berita tersebut maka ditulis pada bagian tubuh berita. Nah, misalkan kebakaran tadi. Nah, kebakaran ini penyebabnya apa? Nah, itu dijelaskan secara detail di tubuh berita. Dan yang terakhir adalah kaki berita. Nah, di mana kaki berita ini biasanya terletak di akhir paragraf, di mana kaki berita ini berisi tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari isi berita itu tadi di paragraf terakhir biasanya, nah ini disebut dengan kaki berita. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang menelaah kebahasaan dari teks berita. Ada 5 untuk kebahasaan dari teks berita. Yang pertama ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat menggunakan keterangan waktu, dan yang kelima adalah menggunakan bahasa baku. Nah, apa saja sih nanti yang akan kita pelajari di kebahasaan? Nah, nanti yang akan kita bahas pertama adalah tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, seperti yang sudah Ustazah tuliskan, bahwa kalimat langsung adalah kalimat yang ditulis kembali secara apa adanya. Jadi tidak ada penambahan dari apa yang diucapkan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah diapit oleh 2 tanda kutip. Nah, jadi untuk kalimat langsung ini adalah kalimat yang diapit oleh 2 tanda kutip. Nah, misalnya, nah ini sudah Ustazah tuliskan bahwa contoh yang pertama yang Ustazah tuliskan di situ adalah ibu pergi ke rumah paman, kata Ainun. Nah, bisa disimak semuanya bahwa di tengah-tengah tanda petik itu ada kalimat, dan setelah ada koma diakhiri dengan tanda petik, ditutup dengan tanda petik. Setelah itu di situ diberikan keterangan siapa yang mengucapkan, siapa yang ngomong. Nah, kata Ainun. Selanjutnya ada kalimat tidak langsung, di mana kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Misalnya, ibu mengatakan bahwa beliau akan pergi ke rumah paman. Ibu mengatakan berarti diucapkan kembali tanpa mengurangi inti dari apa yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya yang kedua ada menggunakan kata kerja mental. Nah, apa sih kata kerja mental itu? Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai. Jadi di sini berpikir atau merasa. Jadi di sini berhubungan dengan indera, ya, berhubungan dengan penglihatan, berhubungan dengan perasaan. Nah, misalnya di sini sudah Ustazah
tuliskan beberapa contoh. Katakanlah contoh yang pertama, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Nah, di situ yang sudah Ustazah berikan warna merah, di situ ada melihat. Nah, melihat ini berhubungan dengan indera penglihatan. Nah, dan seterusnya contoh yang kedua, contoh yang ketiga, di situ ada mengerti dan ada perasaan khawatir yang berhubungan dengan perasaan. Baik anandaku, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu menggunakan konjungsi temporal. Nah, di mana konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Misalkan ada konjungsi sejak, ketika, sebelum. Nah, dari konjungsi-konjungsi itu nanti anandaku bisa menuangkan menjadi sebuah kalimat dan disusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf dalam teks berita. Nah, selanjutnya ada menggunakan keterangan waktu. Nah, kata ini menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa itu terjadi. Biasanya, nah misalnya kalimatnya kata konjungsinya adalah biasanya, pernah, sering, sejak, dan sementara, nah, dan lain sebagainya. Nah, dari kata-kata tersebut juga nanti akan membantu kalian untuk menyusun teks berita. Nah, selanjutnya adalah menggunakan bahasa baku. Nah, tentunya anandaku semuanya dulu di SD ataupun di kelas 7 sudah pernah mengenal ya, apa itu kata baku dan apa itu kata tidak baku. Nah, berikut Ustazah contohkan. Jadi kata baku itu adalah kata yang sesuai kesepakatan ya, yang disepakati bersama sesuai dengan kebahasaan. Nah, misalnya ada apotek dan apotik. Nah, yang benar yang mana? Yang baku yang mana? Yang benar adalah apotek. Nah, itu adalah contoh kata baku. Jadi di sebelah kanannya Ustazah ini yang apotek, cenderamata, bus. Nah, ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku ini di sampingnya, di mana apotek ini ditulis apotik. Habis itu cenderamata, ada cinderamata kata tidak bakunya. Ada bus, nah kata tidak bakunya adalah bis. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran teks berita mau di SMP Al-Falah Ketintang Surabaya, tentunya semua ustadz dan ustazah ini pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi sudah ustazah sampaikan di awal. Nah, tentunya semua pembelajaran yang sudah Ustadz dan Ustazah sampaikan ini harapannya adalah supaya ilmu yang kita dapatkan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dari itu anandaku semuanya, semua pembelajaran, baik itu pembelajaran sosial, baik itu rumpun bahasa, baik itu rumpun sains, insya Allah semuanya ini ada dan sudah diatur dalam Al-Quran. Nah, di materi teks berita ini diatur dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di mana di situ menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka berita ini jangan istilahnya ditelan mentah-mentah, tetapi kita harus mencari kebenarannya. Nah, mengetahui keadaan dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi kita harus tabayun dulu. Kita harus mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk memastikan berita itu benar-benar nyata, benar-benar real sesuai dengan fakta yang ada ataukah hoax. Nah, mungkin itu anandaku materi kita hari ini tentang teks berita. Nah, selanjutnya nanti akan ada feedback, jadi penugasan dari apa yang Ustazah sampaikan kali ini. Ya, semuanya penugasan Ustazah akan sampaikan di Google Classroom. Nanti Ustazah akan sampaikan untuk contoh dari teks berita. Nah, di situ nanti silakan diikuti langkah-langkah yang Ustazah tuliskan di teks berita tersebut.
Mungkin itu anandaku pertemuan kita yang kedua kali ini. Semoga Allah ridho, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik anandaku, sekian untuk pertemuan kedua kali ini. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.